sekaligus membuka kegiatan FGD pada hari ini. Kepada Bapak disilakan dan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih Dinas Islam, Ketua Wilayah APRI, bukan APRI, tadi katanya besok hari APRI, 5 Oktober APRI. Yang saya hormati Ketua APRI Kabupaten Goa serta seluruh teman-teman sekalian para penghulu yang juga sekaligus bagiannya adalah kepala KUA. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita kembali bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan saya ini bagus sekali fokus group discussion. Jadi diskusi terfokus. Oleh karena itu saya harapkan insya Allah mudah-mudahan lewat diskusi terfokus ini akan melahirkan kesepakatan di antara kita yang tentunya tidak melanggar dari substansi regulasi yang ada. Saya lihat fokus pada PMA nomor 20 tahun 2019. Ada yang belum pernah lihat ini? Pak Latif belum. Iya, ini baru PMA-nya, belum lagi turunannya. Jadi ini tentang pencatatan pernikahan. Kalau turunannya lagi ada keputusan Dirjen 473 ya. Sudah pernah lihat Pak? 473. Di mana dia? Yang real sudah lihat. Kalau sudah, ya itu ada di model N itu. Itulah yang kita pakai. Ya, jadi diperhatikan di sudut kiri atas itu adalah keputusan Dirjen Dinas Islam model N saat itu. N. Nah, itulah sebenarnya substansi daripada isi PMA ini, dan berikut juga dengan turunannya itu, karena proses mulai dari kehendak nikah itu kan semua mengarah kepada pencatatan dan dengan tujuan untuk ya, sebagai administrasi ya. Jadi tujuan pencatatan ini adalah supaya administrasi pernikahan itu ya, tercatat, bisa dilacak, bisa ditelusuri, ya, dan dalam seluruh proses yang ada. Ya, oleh karena itu tidak ada yang bisa pernikahan berjalan tanpa melalui proses itu. Jadi mulai kehendak untuk nikah sampai terakhir itu saya kira setelah diserahkan buku nikah. Jadi semua di situ sangat syarat dengan catatan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini dan juknisnya juga, jadi sekalian nanti mungkin dibuka saya kira mungkin dengan juknisnya supaya ya itu sudah, karena itu sudah teknis karena di situ sudah ada teknik 473 teknis pencatatan dan teknis pelaksanaan pernikahan, sudah ada semua di situ. Jadi supaya yang selama ini saya kira mungkin di antara kita masih ada yang ya karena tradisi yang masih ya untuk karena belum tidak bertentangan dengan dia. Jadi karena masih regulasi yang lama yang masih ada secara substansi itu yang diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Oleh karena itu saya harapkan teman-teman sekalian untuk rajin membaca kitab
membaca regulasi. Kalau perlu ini menjadi kitab suci kita sebagai pengurus. Ya, ya. Jadi selain Al-Quran sebagai kitab suci sebagai kita dengan umat Islam, maka bagi penghulu kitab sucinya adalah saya kira undang-undang, kemudian PMA ini dan keturunannya. Nah, kalau kita melakukan proses tugas dan fungsi kita berdasarkan itu, insya Allah saya kira tidak ada persoalan. Iya, tidak ada persoalan. Karena semua sudah jelas, semua sudah rinci, tidak ada lagi. Termasuk lagi nanti mungkin ya ada lagi juga terkait dengan wali hakim. Ya, ini juga biasa banyak ini berpersepsi penghulu gitu. Ya, nah misalnya wali hakim juga, nanti bagaimana pencatatannya? Nah itu kan juga terkait dengan pencatatan. Siapa nama yang ditulis di situ? Kan begitu di buku, di pencetakan. Nah ini juga perlu saya kira, ya walaupun saya kira di juknis itu pasti sudah ada, tapi mungkin nanti yang namanya wali hakim penyebabnya juga macam-macam, itu juga sangat dikondisikan nanti itu yang perlu kita bahas. Nah itu jadi saudara sekalian, teman-teman sekalian, bahwa pencatatan ini perlu memang kita kalau tidak sama maka prosesnya harus kita harus komitmen. Jadi yang sebenarnya adalah komitmen untuk mengikuti prosedur-prosedur atau langkah-langkah pencatatan yang sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Kalau di tengah perjalanan ada hal-hal yang mungkin kita bijaki, yaitu lain hal. Dan saya kira juga itu ada ada mekanismenya, Jadi ini saya kira memang penting. Yang kedua, saya kira setiap diskusi fokus grup diskusi itu, jadi kita melahirkan nanti dan menjadi pedoman bagi kita semua. Jadi kita bukan keluar dari peraturan yang ada, tetapi kita bagaimana menyederhanakan membahasakan yang mudah, lalu nanti kita laksanakan. Dan yang terpenting sekali juga saya sampaikan, apa yang kita hasilkan ya tolong juga disampaikan ke staf-staf kita, terutama teman-teman kepala KUA. Setiap ada pertemuan, setiap ada kegiatan yang kita ikuti, lalu ada hal-hal yang penting terkait dengan pelayanan, maka ya kita sampaikan juga ke nanti staf-staf kita supaya bisa staf kita juga bisa memberikan penjelasan, bukan memberikan kebijakan atau memberikan, tetapi dia hanya sebatas memberikan penjelasan kepada masyarakat. Iya. Dari semua, apakah itu operator, apakah itu apa, semua harus tahu juga proses-proses ini. Ya, tidak mesti mereka apa, tetapi ya kita yang kasih tahu sederhanakan itu. Karena banyak beberapa yang saya kebetulan saya ketemu staf-staf, ya juga banyak yang mungkin memang perlu kita berikan informasi. Jadi informasi itu kita distribusi dengan baik kepada mereka, termasuk sini proses-proses pencatatan. Termasuk juga mungkin nanti yang kita bahas dan kita sepakati sistem di lokasi. Artinya begini, misalnya N1 kan jelas itu keterangan dari lurah desa. Nah sekarang mungkin di antara kita masih bermacam-macam, masih ada mungkin yang menyimpan. Itu sekarang di mana disimpan? Ada yang di kantor lurah, atau ada di imam, atau ada di mana? Ini juga perlu kita supaya seragam, artinya supaya tidak macam-macam. Kenapa? Masyarakat kita kalau misalnya pergi ke kecamatan yang lain, nanti itu juga dia akan bilang ini kecamatan ini begini. Nah, itu kan dampaknya ke institusi kita. Misalnya N1 itu, kalau dulu saya ingat ya memang disimpan di kantor lurah atau kepala desa atau imam yang pegang.
Ya walaupun sebenarnya substansinya yaitu tetap mestinya kita ya nanti pada saat untuk ditandatangani ya baru dibawa ke lurah desa. Jadi bukan dia, karena dia itu adalah bagian dari proses kita, itu maksudnya. Karena dia adalah bagian dari proses kita, maka ya kita yang harus. Ya. Jadi teman-teman penghulu atau teman-teman kepala kawah, ya bagaimana caranya kalau misalnya masih ada di tangan-tangan selain dari kita, ya bisa dikembalikan ke ke asalnya. Ya kecuali itu tadi yang saya bilang, itu yang ajaran dasar substansinya. Kecuali misalnya ada hal yang terkait dengan situasi dan situasi kita yang di bawah itu, ya mungkin apa persoalan relasi kita dengan apa ya itu nanti kan bisa dibicarakan juga. Dan itu bapak-bapak sendiri atau saudara-saudara sendiri yang nanti memutuskan itu bagaimana kalau ada yang begitu. Karena pasti kan kita beda-beda, masing-masing pengalaman beda-beda. Ada yang bilang, sungguh saya ini tak kalah Tommy. Nah, kan ada masih yang begitu. Nah sekarang bagaimana menyikapi itu Pak Ketua Lentera? Ya bagaimana membijaki itu? Dan itu saya kira bukan sesuatu hal yang, ya paling tidak kalau menurut saya misalnya tetap ada yang seperti itu, paling tidak kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa itu sesungguhnya adalah bagian dari proses kita. Itu maksud saya. Jadi tanpa yakin secara bijak, secara perlahan kita bisa memberikan pengertian kepada mereka bahwa itu bukan milik mereka. Nah itu kan yang sampai ada kesan bahwa N1 itu ya memang miliknya. Nah, jadi oleh karena itu walaupun misalnya karena sudah menjadi tradisi apa semua dan sudah berjalan lalu sudah tidak mengganggu substansi pelayanan, maka ya paling tidak itu kita bisa memberikan penjelasan, kita bisa memberikan pengertian bahwa ini sebenarnya secara substansi itu adalah proses dari kita dan tanggung jawab kita juga. Nah, oleh karena itu, karena dia adalah bagian dari regulasi kita. Nah itu. Sekalian saya kira yang terkait dengan pencatatan ini kan memang banyak sekali hal. Jadi banyak hal termasuk dalam mengimplementasikan di bawah, walaupun secara secara aturan, secara regulasi, ya, tetapi biasanya dengan kondisi itu ya, sudah terjadi. Misalnya kita sebagian juga ada di tangan, mungkin kita minta tolong kepada, atau minta tolong kan sebenarnya kepada para imam gitu. Ya, tetapi sekali lagi kalau saya itu bahwa kita harus yakin dan pada diri kita, kemudian meyakinkan dan memberikan penjelasan kepada mereka, kepada masyarakat bahwa itu adalah bagian dari proses dan tanggung jawab kita. Itu sebenarnya yang sangat substansi, supaya kita tidak melepas begitu saja kalaupun misalnya ada yang itu maksud saya, supaya jangan terkesan bahwa ya, seolah-olah ya, kita sudah lepas itu dan tidak menjadi kontrol, bagian dari kontrol kita. Itu yang sangat penting. Kosong seperti saya tanya, kenapa ini kosong tidak sekali dikasih tanda tangan? Bilang ya wajib. Oh ada tuh wajib, ada sunat ya. Yang ditandatangani itu berkas ya saksi, kemudian ya katanya ada yang wajib saja. Jadi ada beberapa kosong. Saya tanya, kenapa ini kosong ini? Alhamdulillah wajib saja. Tapi saya bilang, selama dikasih di situ ruang itu sebenarnya tidak ada istilah wajib sunat. Karena semua harus ditandatangani. Ya, ada beberapa di situ. Nah, itu saya kira juga menjadi apa? Jadi saya kasih tahu sebenarnya, ya kita sebagai pencatat, kita sebagai apa tidak, ya bukan tidak mungkin dipasang-pasang saja begitu di situ yang harus ditandatangani. Ya tidak ada wajib sunat. Semuanya saya kira penting. Jadi yang kedua saya bilang ini administrasi.
Kalau kita mungkin tahu, tetapi nanti ada orang yang lain lah tidak lengkap gitu. Masih banyak yang tidak ditandatangani. Iya. Ada. Ini kemarin ini saya alami dan saya tanya. Jadi saya suruh pergi cari, tidak ada apa. Tapi kebetulan itu yang pengantin laki-laki dari Gorontalo, rektornya dia Gorontalo, cepat dia mau pulang, dan dia saksi. Suruh minta tanda tangani satu, katanya ini yang wajib. Sudah masih ada terus pergi cari, pulang. Saya lagi kenapa menyusahkan diri sendiri, jadi saya bilang kenapa tadi itu waktu tanda tangan di situ, dari bilang ambil waktu seperti ini. Tapi memang begitu selesai di situ, tidak ada persoalan apa yang berkuasa di situ, tidak ada. Biar siapa yang perintah di situ, datang tanda tangan, apa yang berkuasa di situ. Apa yang punya juga apa mengendalikan. Nah itu. Jadi ini hal-hal yang begini nih ya. Benar kalau dibuat, nggak usah ada wajib sunnah, semua yang ada di situ yang mau tanda tangan kasih tanda tangan semua. Supaya selesai persoalan. Iya. Ya sehingga itu ada. Jadi siksa sendiri kan dipelan. Misalnya tiba-tiba datang pemeriksa baru dia tanya itu, mau jawab ini yang wajib ini yang sunnah. Tapi saya tidak tahu dari mana istilah itu. Apa dikenal juga di itu? Tidak. Nah, tidak. Maksudnya yang wajib ditandatangani pada saat itu yang lainnya sunnah ji. Ini ilmu baru saya pakai kalau orang sudah bisa tanya. Ada kan juga wajib pada sunnah. Ya, jadi ternyata di Makassar ada begitu. Karena dia tidak ada. Dan saya kira ini tanggung jawabnya ini akri provinsi. Ya bahwa ini karena ini dokumen ya itu ya. Kenapa saya bilang, kenapa ada cuma satu yang tanda tangan di situ? Sudah gini dia wajib. Ya. Jadi sekalian saya kira itu dinamika dan realitas-realitas yang terjadi di lapangan yang memang saya kira perlu kita sikapi karena banyak hal terkait apakah dengan keabsahan atau secara administrasi pernikahan di situ, kemudian keabsahan juga secara agama, kemudian yang kedua karena ini dokumen negara yang nanti juga akan itu, maka dia juga harus rapi dan dia juga harus. Jadi ya kita nanti sekarang menjadi kesepakatan bagi kita semua bagaimana insya Allah produk-produk atau dokumen-dokumen yang dihasilkan dari pencatatan pernikahan itu sesuai dengan aturan yang ada, itu kita bisa tertibkan dengan baik. Saya kira itu dan nanti secara teknis saya kira ada beberapa kita sumber yang akan mengantar kita untuk berdiskusi, tetapi yang pasti bahwa insya Allah hari ini saya harapkan ada hasil. Jadi bukan sekedar diskusi, tetapi ada hasil yang kita sepakati. Ya walaupun itu nanti juga terkait sangat tergantung dengan dinamika yang terjadi di lapangan kita. Nah terus pertanyaan sekali ada kemarin saya mohon maaf saya tanyakan saya itu juga begini. Wartawan, LSM itu karena mungkin ketidaktahuannya bisa biasa juga mengirim misalnya peristiwa yang sudah lama nikah di bawah usia apa semua, ya itu juga mungkin memang saudara-saudara teman-teman kita memberikan juga sosialisasi di bawah bahwa kalau ada yang seperti itu ya kita jelaskan dengan baik supaya mereka tahu. Ini banyak sekali. Minggu lalu sempat saya juga WA ke rumah ya karena ada yang bilang nikah di bawah usia tahun 2021. Sekarang karena kami lari dengan wanita lain itu sudah persoalan. Tidak ada misalnya kawan dengan ini. Cuma kan daerah kalau kita tidak jawab, kita kasih pengertian. Jadi karena memang juga ternyata banyak juga di antara masyarakat kita yang perlu penjelasan seperti itu termasuk media. Mereka tidak tahu. Wah ini sudah ada pelanggaran pidana di sini Pak. Bila tidak ada Pak kalau terkait dengan KUA. Tidak ada jika dia tidak selama dia tidak catat, selama kecuali dia catat ya dia kena.
Jadi itu yang saya sampaikan, memang sosialisasi yang seperti itu tetap juga harus kita sampaikan ke masyarakat kita. Kira demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang, dan kalaupun di seluruh buka ini ya maka mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke.